Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi masa praklasik yang terdiri dari 4 pembahasan, yaitu yang pertama, pemikiran-pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno, yang kedua, pemikiran kaum skolastik, yang ketiga, era merkantilisme, dan yang terakhir yaitu mazhab fisiokrat. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pemikiran-pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno. Sesungguhnya persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, bukti-bukti konkret paling awal yang bisa ditelusuri ke belakang hanya hingga masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno sudah ada teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa tenaga kerja manusia dari perbudakan dan perdagangan. Bukti tentang itu dapat dilihat dari buku Republika yang ditulis oleh Plato sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Karena dia yang melahirkan pemikiran awal tentang perekonomian, pemikirannya tentang politik ekonomi banyak dipelajari oleh orang lain. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja dari pemikirannya tentang keadilan atau justice dalam sebuah negara ideal. Dalam sebuah negara ideal, demikian kata Plato, kemajuan tergantung pada pembagian kerja atau division of labor yang timbul secara alamiah dalam masyarakat. Pandangan ini mirip dengan pandangan Adam Smith. Pada kenyataannya, ide teori division of labor Smith memang berasal dari pandangan Plato. Perbedaannya, division of labor oleh Smith dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan output dan pembangunan ekonomi, sedangkan oleh Plato dimaksudkan untuk pembangunan kualitas kemanusiaan. Lebih lanjut, Plato menjelaskan bahwa ada 3 jenis pekerjaan yang dilakukan oleh jenis manusia yang berbeda-beda pula, yaitu pekerjaan sebagai pengatur atau penguasa, tentara, dan para pekerja. Dari ketiga jenis pekerjaan tersebut, bagi Plato hanya golongan rendah, yaitu kaum pekerja, yang boleh bekerja atau mengejar laba dan mengumpulkan harta. Sementara itu, penguasa dan tentara tidak bekerja demi harta, maka dari itu mereka dapat betul-betul mengabdikan diri pada negara. Suatu hal yang dapat dicatat dari masa Yunani kuno adalah bahwa orang sudah mengenal paham hedonisme. Hedonisme merupakan paham materialisme mekanistik yang menganggap kenikmatan egoistis sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia. Dengan demikian, semua tindakan atau aktivitas manusia akan dianggap baik apabila tindakan tersebut mendatangkan kenikmatan. Plato dapat dikatakan sebagai orang pertama yang sangat mengecam kekayaan dan kemewahan. Agar setiap orang bisa hidup sejahtera secara merata, manusia perlu mengendalikan nafsu keserakahannya. Menurut Plato, jika nafsu keserakahan manusia ini tidak dikendalikan, sebagian orang yang cerdik dan berkuasa akan hidup dalam kemewahan, sedangkan orang yang lain akan hidup dalam kesengsaraan dan kehinaan. Teori Plato yang dianggap masih relevan dengan keadaan sekarang adalah pendapatnya tentang fungsi uang. Dalam bukunya Politika, Plato menjelaskan bahwa selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai dan alat untuk menimbun kekayaan. Plato memiliki beberapa orang murid. Salah seorang yang paling terkenal adalah Aristoteles. Pemikiran Aristoteles tentang ekonomi jauh lebih maju dari Plato. Aristoteles dapat dikatakan sebagai orang pertama yang melihat bahwa ekonomi merupakan suatu bidang tersendiri yang pembahasannya harus dipisahkan dengan bidang-bidang lain. Aristoteles juga merupakan orang pertama yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai atau value dan harga atau price. Kontribusi Aristoteles yang paling besar terhadap ilmu ekonomi ialah pemikirannya tentang pertukaran barang atau exchange of commodities dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Menurut Aristoteles, kebutuhan manusia atau man's need tidak terlalu banyak, tetapi keinginannya relatif tanpa batas. Dalam mengamati proses ekonomi, Aristoteles membedakannya atas 2 cabang, yaitu kegunaan atau use dan keuntungan atau gain. Lebih spesifik, ia membedakan oikonomia dan schemastike. Aristoteles setuju dengan oikonomia tetapi tidak setuju dengan schemastike. Secara tegas, ia menyatakan kalau ia tidak suka pada pedagang-pedagang yang datang ke kota mengeksploitasi petani-petani miskin ke desa-desa. Selain Plato dan Aristoteles, pemikir masa Yunani kuno yang harus disimak pendapatnya adalah Xenophon. Kata-kata ekonomi, oikos dan nomos adalah ciptaan Xenophon.
Karya utamanya adalah On the Means of Improving the Revenue of the Store of Athens. Dalam buku tersebut, Xenophon menguraikan bahwa Athena yang mempunyai beberapa kelebihan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Athena adalah kota pusat perdagangan yang memiliki iklim yang sangat nyaman. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pemikiran kaum skolastik. Menurut Landers, baru sejak abad ke-15, ketika masyarakat petani Eropa memakai proses industrialisasi dan cabang ilmu sosial yang berhubungan dengan analisis ekonomi muncul. Kemunculan tersebut karena lahirnya pemikiran-pemikiran ekonomi dari kaum skolastik. Ciri utama dari aliran pemikiran ekonomi skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Hal ini tidak lain karena ajaran-ajaran skolastik mendapat pengaruh yang besar dari ajaran gereja. Pada zaman pertengahan atau medieval, ajaran-ajaran gereja jauh lebih dominan daripada ekonomi. Begitu juga kontribusi khusus penulis-penulis medieval terhadap teknik teori ekonomi lemah. Asumsi-asumsi mereka adalah bahwa kepentingan ekonomi adalah subordinat dari pengorbanan, dan bahwa perilaku ekonomi adalah suatu aspek perilaku pribadi yang terikat dengan aturan-aturan moralitas. Ada dua orang tokoh utama dalam aliran skolastik, yaitu Santa Albertus Magnus dan Santa Thomas Aquinas. Albertus Magnus adalah seorang filsuf religius dari Jerman. Salah satu pandangannya yang terkenal adalah pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas atau just price, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Tokoh kedua yang dikenal lebih luas yaitu Thomas Aquinas, yang merupakan seorang teolog dan filsuf dari Italia. Ajaran-ajaran Thomas Aquinas dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles serta ajaran Injil. Dengan latar belakang ini, tidak heran kalau ia sangat mengutuk bunga dan memvonis sebagai riba. Orang yang memperanakkan uang disebut dengan pendosa. Namun saat ini pandangan Aquinas tidak akan dipakai lagi. Hal ini karena pada masa sekarang uang selain sebagai alat tukar juga bisa dijadikan sebagai modal usaha dengan menginvestasikannya pada usaha yang menguntungkan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu era merkantilisme. Hingga saat ini belum ada kesepakatan apakah merkantilisme dapat disebut sebagai aliran atau mazhab ekonomi atau tidak. Istilah merkantilisme berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas atau perak. Bagi penganut merkantilisme, sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui perdagangan luar negeri. Paham merkantilisme banyak dianut di negara-negara Eropa pada abad ke-16, antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Suatu hal yang pantas dicatat selama era merkantilisme ialah tidak hanya perdagangan dan perekonomian maju pesat, perkembangan literatur juga meningkat dengan sangat cepat. Masa merkantilisme ditandai sebagai periode masing-masing orang menjadi ahli ekonomi bagi dirinya sendiri, atau every man was his own economic. Setiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri dan sayangnya sangat sulit untuk digeneralisasi. Tokoh-tokoh merkantilisme sangat banyak. Beberapa di antaranya yaitu Jean Bodin, Thomas More, Jean-Baptiste Colbert, Sir William Petty, dan David Hume. Jean Bodin adalah ilmuwan berkebangsaan Prancis. Ia adalah orang pertama yang secara sistematis menyatakan teori tentang uang dan harga. Menurut Bodin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri akan menyebabkan harga barang-barang akan naik. Selain itu, kenaikan harga barang-barang juga dapat disebabkan oleh praktik monopoli serta pola hidup mewah di kalangan kaum bangsawan dan raja-raja. Teori Bodin tentang uang dinilai sangat maju. Berdasarkan teori Bodin, inilah Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas uang. Thomas More adalah seorang saudagar kaya dari Inggris yang banyak menulis tentang perdagangan luar negeri. Buku-buku yang ditulisnya antara lain A Discourse from Trade dan From England onto the East India tentang manfaat perdagangan luar negeri.
Jean-Baptiste Colbert bukanlah ahli ekonomi, melainkan pejabat negara Prancis dengan kedudukan sebagai Menteri Utama di bidang ekonomi dan keuangan dalam pemerintahan Raja Louis XIV. Pada masa itu, perdagangan luar negeri dianggap sebagai sumber utama kemakmuran. Sebagai konsekuensinya, kedudukan kaum saudagar sangat penting. Sir William Petty adalah seorang yang sangat aktif. Ia mengajar di Oxford University dan banyak menulis tentang ekonomi politik. Berbeda dengan pemikir-pemikir lain di zamannya, Petty menganggap penting arti bekerja atau labor jauh lebih penting dari sumber daya tanah. Bagi Petty, bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja tersebut dapat bekerja. Dan pendapatnya tentang uang yaitu yang diperlukan dalam jumlah secukupnya, tetapi lebih atau kurang dari yang diperlukan bisa mendatangkan kemudaratan. David Hume dikenal sebagai filsuf daripada pakar ekonomi dan merupakan kawan dekat Adam Smith. Kontribusinya terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi cukup besar. Salah satu buku yang ditulis oleh Hume adalah Of the Balance of the Trade, yang membicarakan tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang dan sebagian lagi ditentukan oleh jumlah uang. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mazhab fisiokratis. Kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Ini menyebabkan aliran ini dinamai dengan aliran fisiokratis, yaitu penggabungan dari dua kata, yaitu fisik yang berarti alam dan seratayan atau seratur yang berarti kekuasaan, yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam atau believer in the rule of nature. Kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan penuh keselarasan dan keharmonian yang berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmoni. Dengan demikian, setiap kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pemerintah tidak perlu campur tangan dan alam akan mengatur semua pihak dan akan senang dan bahagia. Tokoh utama aliran fisiokrat adalah Francis Quesnay. Profesi awal Quesnay adalah sebagai dokter dan sangat ahli dalam ilmu bedah. Pada tahun 1758, Quesnay menulis buku Tableau Économique. Dengan latar belakang seorang dokter, tidak heran dalam buku tersebut ia menggambarkan sistem perekonomian suatu negara layaknya kehidupan biologi manusia antara satu bagian dalam tubuh membentuk satu kesatuan yang harmoni. Quesnay membagi masyarakat ke dalam 4 golongan, yaitu kelas masyarakat produktif, kelas tuan tanah, kelas yang tidak produktif dan tidak stabil, dan kelas masyarakat buruh atau labor. Bagi Quesnay, hukum ekonomi yang bersesuai dengan hukum alam ini menjadikan alam atau tanah sebagai satu-satunya sumber kemakmuran masyarakat. Pada mazhab ini mengatakan kaum merkantilis yang menganggap bahwa sumber utama kemakmuran negara adalah surplus perdagangan luar negeri dianggap sebagai suatu pandangan keliru oleh kaum fisiokrat. Kaum fisiokrat juga mengkritik kaum merkantilis yang menciptakan berbagai regulasi perdagangan ketika seharusnya dibebaskan dari kontrol. Pemikiran Quesnay ini jauh lebih maju karena menggunakan istilah mazhab, bukan pemikiran ataupun pandangan sebagaimana digunakan pemikiran-pemikiran terdahulu. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.